Selamat pagi anak-anak Bapak di rumah. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, oke? Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran tematik, yaitu dari bidang IPS dan dengan judul ASEAN. Oke? Kalau berbicara tentang ASEAN, pasti kita teringat tentang Asia Tenggara. Betul tak? Ya, betul. Pasti ASEAN itu berhubungan dengan Asia Tenggara. Apa itu ASEAN? ASEAN itu adalah kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Ya, organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Oke? Apakah ASEAN itu merupakan kerjasama di semua bidang? Tidak, ya, terbatas. ASEAN tidak ada kerjasama di bidang militer. Ya, ASEAN fokus kepada kerjasama di bidang ekonomi, pembangunan, sosial budaya dan lain-lain, kecuali militer. Oke? Anak-anak kami yang di rumah, kita perhatikan di sini ada beberapa negara, ya. Ini semua adalah anggota negara-negara anggota dari ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Oke? Semua negara ini berada di kawasan Asia Tenggara. Namun ada satu negara di kawasan Asia Tenggara yang sampai saat ini belum masuk menjadi anggota ASEAN. Yaitu negara apakah itu? Tahu yang memisahkan diri dari Indonesia? Ya, betul, negara Timor Leste. Itu belum bergabung dengan ASEAN. Oke? Dari ke-10 negara ini kita bagi dua. Ya, kenapa bagi dua, Pak? Karena 5 negara merupakan pemrakarsa terbentuknya ASEAN dan 5 negara lagi bergabung menjadi anggota ASEAN. Oke? Yang pertama adalah negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia saat itu diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Thailand diwakili oleh Tanat Khoman. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Dan Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Dan kelima negara ini membuat suatu kesepakatan di kota Bangkok. Itulah yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. Disitulah sejarah terbentuknya ASEAN, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan beranggotakan 5 negara. Ya. Tetapi setelah 1999 ke atas sampai sekarang, negara-negara Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar dan seterusnya itu bergabung menjadi anggota ASEAN. Oke? Negara-negara ini harus kita tahu ciri-cirinya, isinya apa, karakteristiknya harus kita tahu. Ya, paling sedikit seperti ini. Apa itu? Di mana ibu kotanya? Apa kepala negaranya? Kepala pemerintahannya? Mata uangnya? Julukannya apa? Ada juga apa bentuk pemerintahannya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu Indonesia. Indonesia beribu kota di Jakarta. Bentuk pemerintahannya republik. Kepala negaranya presiden. Kepala pemerintahannya presiden. Mata uangnya rupiah. Julukannya adalah Negeri Jamrud Khatulistiwa. Pertanyaan, Pak, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden. Ada yang satu kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Apa bedanya? Oke, ada sedikit bedanya. Republik itu ada dua, ya, republik presidensial dan republik parlementer. Oke, kalau republik presidensial yang dianut oleh Indonesia, kepala negara presiden, kepala pemerintahannya presiden. Kalau republik parlementer, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri. Itu bedanya, enak ya. Yang kedua, Singapura
ibu kotanya sering disebut juga Singapura City. Ya, bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, mata uangnya dolar Singapura, julukannya adalah negeri singa atau negeri Merlion, ya, atau Merlion, sering mer sama lion, merlion ya, sama aja ya, negeri singa. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, mungkin anak-anak kami udah pernah berkunjung ke negara-negara ini, oke? Walaupun secara nyata ataupun di dunia maya. Kalau Bapak sudah semua jalani ini, tapi di dunia maya. Oke? Jadi anak-anak kami, saya harapkan kalian ada yang sudah dijalani beberapa negara, langsung nyata ataupun dunia maya. Oke? Yang ketiga, negara Thailand, ibu kotanya Bangkok. Bentuk pemerintahannya kerajaan konstitusional. Kepala negaranya raja. Kepala pemerintahannya perdana menteri. Mata uangnya baht. Julukannya ada 3: negeri Gajah Putih, negeri Lumbung Padi, negeri seribu pagoda. Ya, banyak julukannya. Negeri Gajah Putih, negeri Lumbung Padi, negeri 1000 pagoda. Oke? Yang keempat, Malaysia, tetangga kita. Ya, Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Ada yang bikin bukit apa ya? Tapi itu tetap berada di Kuala Lumpur ya. Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahannya kerajaan konstitusional. Kepala negaranya yang di Pertuan Agung. Kepala pemerintahannya perdana menteri. Mata uangnya ringgit. Tapi sering juga orang bilang dolar Malaysia ya. Itu sama dengan ringgit. Dan julukannya adalah negeri jiran. Yang kelima, Filipina. Nah, Filipina ibu kotanya Manila. Nah, kepala bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden, mata uangnya peso, julukannya negeri lumbung padi. Kenapa? Karena di Filipina itu padi merupakan penghasilan pertanian yang utama. Bahkan di sana ada tempat penelitian padi, yaitu di Los Banos. Ya, Los Banos Filipina itu tempat penelitian padi internasional. Ya. Kemudian Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Bentuk pemerintahannya monarki. Kepala negaranya sultan, kepala pemerintahannya sultan, mata uangnya dolar Brunei. Julukannya negeri petrodolar. Nah, ini ada juga pertanyaan, Pak. Apa bedanya monarki dengan kerajaan konstitusional? Kalau kerajaan konstitusional, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya perdana menteri. Kalau monarki, kepala pemerintahan dan kepala negaranya satu, raja atau sultan. Selanjutnya, Kamboja atau sering juga disebut Kampuchea. Ibu kotanya Phnom Penh. Bentuk pemerintahannya republik, tapi sekarang sudah berubah menjadi kerajaan konstitusional. Kepala negaranya raja, kepala pemerintahnya perdana menteri, mata uangnya Riel, julukannya negeri 1000 candi. Laos, ibu kotanya Vientiane. Bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, mata uangnya New Kip, julukannya The Landlocked Country atau tanah yang terkurung. Ya, atau tanah yang terkunci, artinya negara itu dikelilingi oleh beberapa negara. Negara inilah satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak mempunyai lautan.
Ya, tidak mempunyai lautan, semua dikelilingi oleh negara lain. Oke? Kemudian Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Bentuk pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, mata uang dong. Nah, julukan Vietnam Rose. Ya. Kemudian terakhir Myanmar. Ya. Myanmar ini juga disebut Burma atau Burma. Ya, Burma, Myanmar sama aja. Ibu kotanya adalah Yangon. Nanti di atas ada Yangon, ada Rangoon, ada Naypyidaw. Sama ya. Yangon, Rangoon, Naypyidaw. Bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden, mata uangnya kyat. Julukannya negeri 1000 pagoda atau pagoda emas. Ya, 1000 pagoda atau negeri pagoda emas. Oke, anak-anak Bapak di rumah, kalau misalnya nanti ada catatan yang tidak tahu, buka video lagi, pasti tahu. Oke? Jangan ditonton, harus ditonton videonya. Oke? Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Bye-bye.